Assalamualaikum semuanya. Ternyata singkong bisa diolah olahan modern seperti ini. Ini tuh enak dan nyoklat banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin ubi atau singkong. Di sini untuk berat kotornya kurang lebih 400 gram ya teman-teman ya. Kalau ditimbang bersih kurang lebih 300 graman lah. Ini kita langsung aja kupas seperti biasa. Ngupas singkong itu seperti ini ya teman-teman ya. Dibelah dulu baru diklopek seperti ini. Jadi jangan dikupas seperti buah mangga. Kalau dikupas seperti buah mangga bakalan repot banget. Tapi kalau cara dikupas seperti aku, seperti di video itu gampang banget. Setelah dikupas kita langsung aja potek-potek kayak gini, biar nanti pas ngerebusnya tuh lebih cepet ya teman-teman ya. Jadi dipotong-potong kecil kayak gini. Ini udah aku belah-belah, langsung aja dipotong lagi seperti ini ya teman-teman ya. Lebih kecil juga nggak masalah, soalnya semakin kecil potongannya semakin cepat matengnya. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja cuci bersih dan kita langsung aja siap rebus. Di sini aku udah siapin panci, aku udah masukin air kurang lebih 1 liter. Setelah itu kita langsung aja masukin ubi yang udah kita cuci. Ini kita rebus ubinya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, tergantung ukuran atau potongan ubi kalian. Semakin gede ubinya semakin lama juga ya matengnya ya. Karena ubi yang aku pilih ini kualitas bagus, jadi sebentar aja dia tuh udah mateng teman-teman. Sebenarnya dilihat dari bentuknya aja udah kelihatan ya, kalau ubi bagus itu dia merekah gitu teman-teman kalau direbus. Kalau ubinya udah merekah kayak gini, ini tuh tandanya sebenarnya udah mateng. Tapi aku bakalan tes dulu ya, dia udah empuk apa belum. Caranya ya kita lihat aja pakai sendok kayak gini teman-teman. Kalau udah empuk kita langsung aja matiin kompornya dan kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita tunggu ubinya sampai dingin baru kita chopper. Sebenarnya bisa banget dihalusin manual, cuman kalau dihalusin manual aku tuh takutnya kurang merata gitu loh teman-teman halusnya. Jadi di sini aku bakalan siapin chopper, kita chopper ubinya seperti ini. Ini ubinya udah dingin ya, tinggal kita bersih-bersihin aja bagian akar tengahnya itu. Sebenarnya dimasukin juga nggak apa-apa, cuma nanti dia bakalan ninggalin tekstur yang berserat. Biar dia nggak ninggalin tekstur, kita buang-buang aja kayak gini ya. Kalau teman-teman gak punya chopper, ingat ya, ini masih bisa ditumbuk manual. Cuman ya gitu, kalau ditumbuk manual agak sedikit ribet ya. Biar cepat, biar gampang bisa pakai chopper. Ini udah aku masukin chopper, aku bakalan tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya penggunanya juga nggak banyak ya teman-teman ya. Di sini aku cuman pakai 3 sendok makan. Biar rasanya nggak terlalu manis, aku bakalan netralin pakai setengah sendok teh garam. Ini biar lebih gurih gitu loh nanti hasil kuenya. Dan di sini juga aku tambahin margarin. Sebenarnya untuk penambahan margarin di awal seperti ini tuh bikin choppernya sulit buat muter ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa masukin margarinnya setelah ubinya di blender atau di chopper. Ini aku salah banget sih stepnya. Jadi kalau kalian recook resep ini, perhatiin bener-bener ya teman-teman ya, jangan masukin margarinnya pas ubinya di chopper. Kalau nggak kalian bakalan nemuin kesulitan seperti yang aku punya ya. Soalnya dia lengket banget dan ini halusnya agak sedikit repot gitu loh. Dia menggumpal gara-gara aku kasih margarin. Kalau nggak dikasih margarin, putarannya bakalan lebih halus ya. Karena udah terlanjur ya sudah lah ya. Ini setelah halus kita langsung aja taruh di atas timbangan kayak gini. Aku bakalan timbang tepung. Jadi ini aku bakalan tambahin tepung. Ini kita nolin dulu timbangannya ya. Untuk tepungnya aku pakai 60 gram tepung tapioka. Ini dia, aku pakai merek ini ya. Kalau mau pakai takaran sendok, ini 6 sendok makan. Tapi kalau teman-teman pengen banget punya timbangan, bisa dipakai sehari-hari dan harganya murah meriah, cuma 20 ribuan aja. Link produk ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja check out timbangan seperti yang punya. Lanjut, aku bakalan timbang juga 40 gram tepung terigu. Jangan lupa timbangannya dinolin dulu ya, biar kita tuh nimbangnya lebih gampang. Gak perlu di on off teman-teman, cukup di tap tombol yang tulisan tare, dia nanti bakalan 0. Kalau udah, kita langsung aja cuci tangan dan kita langsung aja ulenin adonannya. Ini sengaja aku uleninnya pakai tangan ya, karena ini tuh teksturnya mirip banget kayak getuk. Kalau kalian pernah buat
kue itu, ini tuh adonannya lumayan keras kalau kita ngaduknya pakai centong. Tapi tenang aja teman-teman, biar dia nggak terlalu keras. Di sini aku udah siapin santan. Kalau teman-teman pakai air juga boleh, cuman aku pengen dia tuh gurih, jadi aku pakai santan ya teman-teman ya. Santan instan. Ini kurang lebih pemakaiannya untuk satu resep yang aku buat ini tuh butuhnya setengah bungkus. Jadi ini bisa dipakai 2 kali, jadi sisanya masih bisa buat masak. Atau kalau kalian suka sama kue ini, kalian bisa buat 2 kali resep, pasti hasilnya bakalan banyak banget. Padahal ini tuh ubinya cuma 300 gram, tapi nanti hasilnya bener-bener banyak banget. Ini kalau adonannya masih kering bisa ditambahin sedikit-sedikit ya. Jadi penggunaan santannya nggak langsung dimasukin setengah bungkus gitu teman-teman. Jadi kita masukinnya secara bertahap. Soalnya singkong itu kan kadar airnya berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian ngerebusnya singkongnya tuh kebanyakan air gitu, mungkin santannya juga nggak perlu dipakai gitu loh teman-teman. Jadi tergantung dari si tekstur ubi yang kalian rebus. Karena kebetulan ubi aku tadi tuh kering banget, jadi butuh santannya lumayan. Kalau teman-teman nggak suka santan nih, diganti susu juga nggak apa-apa, diganti air juga opsional, itu terserah kalian. Ini tinggal diaduk aja sampai dia kalis. Untuk isiannya di sini aku saranin harus pakai isian yang kering teman-teman. Contoh kayak mesis, terus kayak coklat batang. Aku nggak rekomendasiin kalian pakai isian glass, karena glass itu kalau dibentuk dia tuh gampang banget bleber gitu ya. Kayak sebelum digoreng aja dia udah repot banget buat dimasukin gitu, kayak gampang pecah gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak pengen hasilnya tuh bleber kemana-mana atau berantakan, aku saranin banget untuk isiannya kalian pakai mesis ataupun coklat batang. Karena di sini aku kehabisan coklat batang ya, aku bakalan pakai mesis aja. Ini sebelum kita bentuk, aku kasih lumuran tangan aku pakai tepung tapioka. Setelah itu aku langsung aja ambil secukupnya adonan. Ini kurang lebih segini aja. Kalau kalian mau jualan, please ditimbang biar hasilnya atau ukurannya sama rata. Cuman karena aku nggak mau jualan, jadi ini aku ambil ukurannya random aja ya. Ini aku siapin dulu isiannya dan kita langsung aja isi seperti ini. Kalau kalian pengen coklatnya banyak ya tinggal dikasih banyak. Aku sih secukupnya aja ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja tutup kayak gini dan kita bulet-buletin. Dijamin ini nanti kalau kalian goreng hasilnya bakalan secakep seperti yang aku tunjukin tadi. Ini kita ambil adonan secukupnya aja, sesuai selera, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti dia tuh tebel gitu loh teman-teman. Kita kasih coklat mesis, kalau bisa tuh yang banyak biar nanti isinya tuh lumer ya. Ini nanti dia bakalan ngembang kopong teman-teman, jadi tenang aja ya, walaupun kita kasih isian banyak dia nanti aman banget. Jangan lupa ditekan-tekan dan dibulet-buletin kayak gini biar dia rapet. Tuh ini aku tekan-tekan ya biar dia tuh padat. Nggak apa-apa dipadetin teman-teman, nanti kalau digoreng dia agak sedikit ngembang. Sambil ngebentuk jangan lupa untuk panasin minyak goreng ya. Jadi di sini digoreng pakai minyak panas nggak apa-apa, dia nggak bakalan meletus. Tapi kalau kalian pengen ngembangnya tuh bener-bener ngembang merekah gitu ya, ngegorengnya pakai minyak dingin teman-teman. Itu mirip banget kayak cimol, semakin dingin minyak gorengnya nanti dia bakalan semakin merekah gitu loh hasilnya. Ini aku masukinnya keadaannya minyaknya tuh udah mulai panas gitu, jadi ini nanti merekah tapi nggak terlalu ngembang gitu loh. Tapi nggak apa-apa banget, ini nanti hasilnya tetap cakep banget. Sebenarnya ini tuh hasilnya banyak banget teman-teman, harusnya digoreng 2 kali. Cuman karena ngegoreng ini tuh agak lama, jadi aku bakalan paksain aja ya. Jadi aku bakalan goreng sekali goreng kayak gini aja. Kalian bisa perhatiin ini minyak tuh bakalan tetap cantik walaupun dia nanti aku goreng sampai warnanya kecoklatan. Karena apa? Karena emang isiannya tuh nggak bakalan bleber kemana-mana gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa sambil terus diaduk kayak gini ya. Biar apa? Biar matangnya merata, biar warnanya tuh cakep semuanya gitu loh. Kalau kita diemin aja nggak sambil diaduk-aduk, nanti tuh ada bagian yang coklat, ada bagian yang krem doang. Jadi aku saranin diaduk terus aja seperti ini, pelan-pelan aja. Soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti bentukannya bukan bulat tapi kayak kemana-mana gitu loh bentukannya. Jadi ini aku ngaduknya pelan-pelan aja ya. Untuk apinya bisa pakai api sedang ataupun api gede. Kalau aku ini pakai api gede karena emang kompor aku tuh apinya agak kecil gitu loh teman-teman. Tapi disesuaikan aja senyamannya kalian. Soalnya ini juga matangnya agak lama, nggak gampang gosong gitu loh.
Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya udah kecoklatan ya, dia nggak ada ngeluarin coklat sedikit pun. Kalau emang warnanya udah kecoklatan kayak gini, udah cakep-cakep, udah bulat-bulat kayak gini, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Aku nggak pakai mesis yang spesial ya teman-teman ya, jadi aku nggak terlalu ngerekomendasiin kalian harus pakai mesis yang ini biar nggak melebar. Semua mesis sama aja enak, tapi kalau kalian butuh rekomendasi, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih link di sana. Ini dia hasilnya setelah aku goreng, hasilnya cantik banget. Padahal aku tadi ngebulitnya nggak sebulet ini, tapi setelah digoreng bener-bener bulet banget. Ini aku bakalan buka ya teman-teman ya. Ini aku buka keadaan panas, dia tuh teksturnya lembut dan isiannya kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh kopong mirip banget kayak bola ubi gitu loh, tapi ini tuh ubinya ubi singkong. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak, gurih, terus ada manisnya gitu loh teman-teman. Kalau tadi aku ngasih mesisnya lebih banyak, pasti dia bakal lumer sih. Tapi gini aja udah enak, bener-bener pas, nggak bikin enak. Yang penasaran sama resep ini langsung aja dicobain ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.